Misalnya Pak Purbaya dikembalikan lagi ke Ibu Sri Mulyani. Menurut Anda, just numbers kah nantinya akan terlihat bahwa wow, seksi sekali IHSG ya? Apa dasarnya berkata demikian? Karena pas performance waktu Bu Sri Mulyani bagus gitu maksudnya. Exactly. Berani gak gue ngomongnya? Keluarkan dong. Tunjukkan Anda sering jadi naga, kenapa tiba-tiba jadi cacing sekarang? Loh, kan gue udah dibilang disclaimer, pintu gerbangnya yang omongan gue adalah just numbers. Yang biar rasa nih, biar pada tahu buat sebagian orang angka membuktikan bahwa kayak wow, IHSG menarik, atau mungkin sebagian segmentasi middle ke atas, iya pasar modalnya seksi, tapi sementara maaf, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Nah, Jadi ini seru nih. Tolong Clippers manajemen kita bermain di sini ya. Oke, yang terhormat Bu Sri Mulyani, yang terhormat Pak Purbaya. Saya dijebak. Jadi ya udahlah, ini pendapat saya ya. Mohon maaf kalau saya salah, mungkin bisa diundang Bu Sri Mulyani makan malam lah. Siap. Iya kan? Jadi yang kayak saya lihat begini. Bu Sri ini kenapa dulu dari World Bank masuk ke Indonesia? Karena beliau punya pengalaman deal sama World Bank ya. Oke. Yang saya percaya di dalam dunia perpolitikan, geopolitik, ekonomi itu tidak bisa kita itu mau menang semua. Terutama kita tuh negara berkembang kayak begini. Negara yang nggak punya bargaining power lah ibaratnya. Jadi kehadiran Bu Sri Mulyani itu adalah untuk menjaga stabilitas antara kepentingan dalam negeri dan kepentingan apa? Kenapa Anda post Gitu. di situ? kepentingan orang-orang elit lah, elit global misalnya. Saya coba nanya. IMF, CIA, Oh, kan beliau orang World Bank kan, udah jelas kan? berarti udah jelas. Udah jelas. Kepentingan Amerika. Ya pastilah. Biar kita makin bobrok Amerikanya. Bukan makin berbok. Jadi ini hati-hati juga, jangan sampai juga menyalahkan Bu Sri Mulyani. Kan ada narasi juga Bu Sri Mulyani ini orang World Bank, orang yang rusak negara, itu salah. Beliau menjaga kestabilan, kepentingan itu tarik menarik. Oke. Gak bisa berat ke sini, gak bisa berat ke sana. Seperti contohnya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu memainkan catur dengan sangat-sangat halus kan, gak kelihatan mainnya. Iya. Tapi disegenin. Iya. Karena caranya gini. Mungkin karena orang Solo juga, istri saya orang Solo gitu ya. Oke. Jadi kalau dia mau, kelihatannya nggak mau. Tapi kalau dia nggak mau, sebenarnya mau. Ini kan orang bingung juga nih, maunya apa itu. Oke. Jagonya bermanuver, ditambah dengan jagonya Bu Sri Mulyani untuk mengatur stabilisasi kepentingan. Akhirnya sampai waktu itu kan Freeport juga salaman sama Pak Jokowi kan, ingat ya? Gitu. 51%. Iya. Dengan deal-deal yang di luar pemahaman saya, jurus-jurusnya. Tapi itu yang saya percaya. Waktu di eranya Bu Sri Mulyani itu dia menjaga kestabilan kepentingan. Pinter nego misalnya. Karena dia tahu persis apa yang diinginkan. Makanya IHSG 8 ribuan. Gak cuma IHSG. Waktu itu kan tidak diserang seperti ini. Oke. Indonesia ini di atas kertas, di eranya Pak Purbaya ini, di atas kertas lebih bagus daripada di era sebelumnya loh. Setuju dong? Oke. Iya. Kalau nggak setuju berarti bilang data pemerintah bohong, kan itu. Oke lah. Kita tahu Bro Ferry Irwandi bilang itu karena ada belanja pemerintah jadi 4,6%. Katakan itu asumsinya memang benar ada belanja pemerintah. Memang 4,6%. At least kita nggak resesi kan. Jadi bukan 5,6. Ya kan dikoreksi sama beliau dengan asumsi kalau dikembalikan belanja pemerintah itu dimasukkan variabelnya beliau kan. Itu smart menurut gua. Kan tidak dilihat orang. Bahwa adanya belanja pemerintah yang berlebihan itu kan meningkatkan GDP intinya gitu. Yeah. Jadi anggap GDP semulah kira-kira kan begitu. Yeah. Tapi kita kesampingkan itu dulu. Angka fakta yang ada di BPS itu kan 5,6. Iya. Kita bicara fakta, kita nggak bicara asumsi sekarang. Iya. Dengan 5,6 itu terlepas dari itu. Nggak semua pokoknya datanya itu. Iya. Oke. Dan ini lebih tinggi dari average 5,1, 5,2. Setuju dong kita ya? Nggak sepantasnya sebuah negara yang ada growing dari GDP, inflasinya 3,08, nggak sepantasnya dihukum sampai rupiahnya begini, sampai pasar sahamnya begini. Itu aneh. Secara konkret, di atas kertas atau tidaknya zaman Bu Sri Mulyani sama sekarang nih Pak Purbaya. Bagus sekarang kan? Bagus sekarang. Nah, Iya. tapi dampak efeknya ketika kelihatan IHSG-nya tinggi bagus, dolar juga nggak tinggi, misalnya 16.000 misalnya apa segala macamnya saat itu 15.000 gitu kan. Tapi nyatanya apa kita bandingkan antara positif negatif, mana yang lebih negatif terhadap rakyat kecil?
Itu susah ngomong juga. Saya juga nggak kelihatan kayak. Ya pokoknya efek-efek ujungnya kelihatannya sekarang misalnya kita nggak ngambil dana pinjaman dari IMF. Dampak jelek pada masyarakat itu nggak cuma Kementerian Keuangan. Itu yang gue bilang bahwa ini tidak ada sistem tata kelola negara yang holistic approach. Setiap kementerian punya ego sektoral. Oh iya. Jadi yang terlibat di dalam susahnya hidup masyarakat itu bukan satu kementerian tapi beramai-ramai. Gitu dong liatnya. Oke, tapi kalau dalamnya sebenarnya yang lebih menguntungkan buat rakyat mayoritas dalam artian dalam hal ini adalah misalnya menengah ke bawah. Sama gitu ya? Susahnya bro. Sama mau Bu Sri Mulyani kayak mau Pak Purbaya kayak mau Pak Rizal Ramli kayak. Coba saya tanya dari zaman Pak SBY, Bu Megawati, ya kan, Pak Jokowi, mana ada mereka itu yang tidak komplain? Tiap hari, tiap ganti presiden tetap ada yang cerita hidup makin susah. Coba dengerin. Tunjukin ke gua ada satu presiden yang tanpa orang masyarakat itu teriak, wah ini hidup makin susah nih, gak bener nih pemerintahan. Dari dulu sampai sekarang juga akan ngomongnya begitu. Nanti ganti presiden lagi juga akan ada orang-orang pemalas-pemalas ini yang teriak-teriak begitu. Oke. Coba cari, buktikan di Google deh. Kinerja Pak SBY dianggap menyusahkan rakyat misalnya kayak gitu. Ada nggak muncul? Iya pasti ada aja ya. Pasti ada. Iya. Hari ini lu ke Singapura, naik taksi deh, coba buktikan besok ke Singapura. Oke? Mata uang kuat kan? Iya. Pasar sahamnya kuat kan? Iya. Lu naik taksi biasa ya, jangan Grab ya. Lu tanya, happy nggak pemimpinnya Lee Kuan Yew? Kasih komen di bawah. Karena gue udah pernah tanya. Makanya berani. Apa jawabannya? Nggak happy. Padahal kelihatannya kan secara makro kan mata uangnya kuat. Nggak happy. Hidup makin susah, semua mahal. Lu berangkat ke UK hari ini. Lu tanya happy nggak di dalam kepemimpinannya Royal Family? Pasti nggak happy. Ini metode mekanisme pemerintahannya monarki, demokrasi, komunis, apanya sih sebenarnya? You will never make everybody happy, that's it. Oh iya. Itu dasarnya.